Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Vivo V21 5G dan Vivo V23 5G. Ya, tahun lalu desain seri V-nya Vivo itu mulai ngebosenin ya. Terutama V21 5G yang masih ngusung desain mirip-mirip dengan V20. Depan belakang sama, paling yang ngebedain ya frame kiri kanannya. Yang tadinya tuh melengkung terus jadi flat. Baru deh di awal 2022, Vivo seri V itu akhirnya dapat penyegaran desain. Kalau ibaratnya di industri otomotif, itu desainnya udah all new gitu ya, bukan faceliftan lagi. Ya seperti di Vivo V23 5G nih. Bodinya tuh sekarang udah ngotak, terus punya kaca belakang yang ajaib ya, bisa berubah-ubah warna. Dan tentunya juga udah ngusung performa mesin dapur pacu yang lebih baru dan lebih ngegas lagi. Ya terlepas dari desainnya emang ganteng banget, ternyata masih ada yang nggak suka ya sama model baru ini. Apalagi dengan absennya salah satu fitur yang sebelumnya tuh jadi andalan banget di V21 5G, yaitu Optical Image Stabilization atau OIS. Jadi mending ngambil V21 5G aja yang sekarang harganya udah lebih murah plus ada OIS-nya, atau V23 5G sekalian yang desainnya tuh lebih fresh dan mungkin ada fitur-fitur baru yang lebih recommended dari sekedar OIS. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas bareng. Ya, fitur OIS itu sendiri kan bisa dibilang salah satu fitur mahal ya, yang masih jarang banget diadopsi sama smartphone kelas menengah. Bisa dihitung lah yang udah pakai OIS itu siapa aja. Dan V21 5G itu salah satunya. Gak nanggung-nanggung, OIS yang dipakai ada dua, depan dan belakang. Pas keluar model baru nih, penerusnya, fitur OIS ini tuh malah dihilangkan lama sekali Pak. Dan cuma ngandelin EIS doang, yang secara teori sih nggak lebih fleksibel ya dari OIS, karena kan dia masih pakai bantuan software. Tapi keraguan saya sama absennya OIS di V23 5G ini tuh mulai terbantahkan pas sudah ngelihat hasil video kedua smartphone ini. Jadi video ini saya rekam pakai resolusi paling mentok ya, 4K 30 fps, dan yang cukup menariknya hasil videonya V23 5G ini tuh gak kalah stabil Pak dengan V21 5G yang jelas-jelas punya OIS. Yes, bener banget. Sistem EIS ternyata juga berjalan di resolusi 4K ini. Yang jarang-jarang ya ada smartphone kelas menengah yang pakai EIS terus bisa rekam 4K dengan stabil. Karena biasanya EIS ini tuh cuma jalan di resolusi tertentu aja, misalnya di Full HD aja gitu. Bahkan pas saya nyobain mode stabilnya atau Ultra Steady, hasil kamera video V21 5G yang jelas-jelas udah pakai OIS itu getaran dan goncangannya lebih kerasa Pak. Pas saya rekam sambil lari-lari kecil gitu. Ini agak mind blowing sih. Bagaimana bisa OIS yang jelas-jelas pakai hardware itu bisa kalah stabilnya dengan EIS yang masih pakai bantuan software. Dan ini cukup menarik sih melihat software kamera di V23 5G yang sekarang tuh udah lebih matang lagi. Terutama bagaimana dia memaksimalkan sistem EIS di smartphone ini. Lensa ultrawide juga mantap ya buat rekam video. Angle-nya cukup luas dan yang menariknya ini sama-sama stabil pas dibawa sambil jalan. Kalau buat nge-vlog, sebenarnya kamera depan kedua smartphone ini udah cukup proper ya, karena udah bisa rekam video sampai 4K, tajam. Tapi untuk kestabilan, memang V21 5G ini lebih unggul Pak, karena kamera depannya udah dibekali dengan OIS, jadi hasil videonya kelihatan lebih stabil ya, apalagi pas saya rekam sambil jalan kayak gini. Sementara kamera depan V23 5G ini juga ada keunggulan, di mana dia udah ada fitur HDR di kamera video bagian depannya. Nah, bedanya tuh di sini nih. Bagian belakang di V23 5G ini masih kelihatan cukup jelas. Beda dengan V21 5G yang udah terlalu overexpose banget ya bagian belakang situ. Nah, ini bedanya. Terus yang menarik dari kamera depan Vivo V23 5G ini tuh dia udah ada lensa ultrawide juga ya di bagian depan. Buat dapetin angle yang lebih luas kayak gini nih.
Cuma pas pindah ke lensa ultrawide, fitur HDR-nya nggak bisa diaktifin. Kalau untuk kamera foto, memang secara resolusi masih sama-sama di 64 megapiksel. Tapi pas udah lihat hasil fotonya, ternyata karakter warna kedua kamera ini beda banget, Pak. Di kamera V23 5G ini, hasil tangkapan warnanya memang lebih gonjreng, lebih hidup. Saturasinya tuh lebih naik ya. Kayak misalnya warna hijau jadi hijau banget, biru jadi biru banget. Dan ini saya suka karena sebelumnya pakai V21 5G itu memang kalah secara karakter warna. Dia tuh lebih soft, tapi kadang-kadang malah bikin hasil fotonya jadi lebih pucat gitu. Padahal kondisi aslinya nggak sepucat itu. Pindah ke lensa ultrawide, lagi-lagi saya nemuin karakter warna yang lebih kuat ya dari jepretannya V23 5G. Dan ini cukup konsisten di beberapa kondisi. Untuk dynamic range-nya juga rata-rata lebih bagus yang saya tangkap dari kameranya V23 5G. Sementara untuk foto-foto malam, mode malam kedua smartphone itu udah sama-sama cakep, udah mantep lah. Tapi pas diperhatiin lebih detail lagi, karakter dari kamera V23 5G ini tuh cenderung nggak pengen terang-terang banget kayak V21 5G. Ya memang pas saya lihat settingan ISO-nya, V23 5G ini tuh lebih sering pakai ISO yang rendah. Yang mana dia memang kalah terang gitu ya. Tapi bisa lebih minim noise dan bisa ngejaga detail dengan lebih baik. Untuk foto-foto selfie malah kebalikannya ya. Di sini saya lebih suka jepretannya Vivo V21 5G. Ini dari segi tone warna muka aja udah beda. Di V23 5G tuh kayak lebih pucat ya. Dan di beberapa kondisi, dynamic range-nya juga lebih sempit. Nah, yang baru di kamera depannya V23 5G, sekarang udah ada lensa ultrawide-nya. Ini lebih ngebantu sih buat Anda yang memang lebih sering foto bareng-bareng. Atau misalnya mau foto sendirian atau selfie, tapi pengen nunjukin background dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih jelas lagi, ini juga bisa banget manfaatin lensa ultrawide di V23 5G ini. Kalau untuk foto selfie sambil gelap-gelapan, fitur dual tone spotlight di kedua smartphone itu udah cukup ngebantu ya, ngasih pencahayaan tambahan. Memang di V23 5G ini tuh dual LED flash di kamera depannya sedikit lebih terang dan lampunya juga sedikit lebih besar. Tapi pas udah ngeliat hasil fotonya, saya lebih suka V21 5G malah ya. Karena dia tuh bisa dapetin foto muka yang lebih detail, terus hasil fotonya juga lebih terang ketimbang V23 5G. Kayaknya Vivo ini tuh belum puas ya buat mainin warna-warna di smartphone-nya. Dan ini justru ngedorong tren berubah warna di smartphone jadi lebih jauh lagi. Vivo namain teknologi berubah warna ala bunglon ini dengan sebutan UV Color Changing Glass. Keren banget ya. Jadi sederhananya kaca belakang ini tuh kalau kena sinar matahari atau sinar UV, itu bakal berubah warna. Dari yang tadinya warna gold atau warna kemasan, jadi agak hijau ke biru-biruan. Dan bahkan pas kita taruh objek ya di bodi belakang ini, terus kena paparan sinar UV atau sinar matahari itu, dia bakal ninggalin pola atau bekas. Ya memang sih bekas atau pola ini tuh bakal hilang dalam beberapa menit, jadi nggak permanen. Tapi inovasi Vivo ini cukup diapresiasi sih. Entah berapa lama mereka udah ngeriset dan akhirnya tuh nemuin sifat ajaib dari kaca yang dipakai di bodi belakangnya ini. Dan yang menariknya, kaca ini tuh tetap bisa dibuat smooth, dibuat halus, dan enak dipegangnya gitu.
Untuk mesin dapur pacunya sendiri, Vivo lagi-lagi masih ngandelin MediaTek Dimensity ya. Nah, bedanya di V23 5G ini tuh dia udah pakai Dimensity 920 yang secara performa ini lebih ngegas daripada 8800U di Vivo V21 5G. Dan saya ngerasain banget sih performa yang meningkat di smartphone ini. Seperti pas saya coba main game PUBG Mobile. Main di V23 5G ini bisa dapat settingan smooth extreme. Yes, 60 fps. Yang tentu aja kerasa lebih smooth, lebih halus, lebih pergerakan kita tuh jadi lebih leluasa ya. Ketimbang main di settingan smooth ultra 40 fps yang ada di V21 5G. Ya bisa dibilang Dimensity 920 itu chipset yang semi flagship. Karena dia udah ngusung sebagian mesin turbo yaitu Cortex A78 yang juga dipakai di chipset kelas flagship tahun 2021. Jadi emang se-powerful itu, Pak. Nah, main Mobile Legends juga saya dapetin pengalaman yang nggak kalah bagus. Secara performa memang masih sama dengan V21 5G. Udah bisa main di settingan high frame rate atau 60 fps. Tapi di V23 5G ini tuh saya dapetin tampilan atau visual effect yang lebih mewah, Pak. Karena dia udah bisa pakai grafis ultra, yang mana ini nggak akan Anda temuin di V21 5G. Main Genshin Impact di sini juga nggak begitu beban ya, alias udah cukup playable sebenarnya. Ini saya main pakai settingan low 60 fps aja, itu dapat di kisaran 44 sampai 48 fps. Yang mana rata-rata fps segini tuh udah kategori nyaman ya buat main game seberat Genshin Impact. Ya cukup menarik sih, suhu body kedua smartphone ini tuh nggak begitu panas ya pas lagi digeber main game. Suhu terpanas saja itu pas saya dapat sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius. Dan jarang banget lah dapetin 45 derajat ke atas gitu. Untuk penggunaan satu harian penuh, sebenarnya pakai kedua smartphone ini tuh udah aman banget ya. Meskipun secara kapasitas ya nggak gede-gede banget sih. Di kisaran 4000 dan 4200 mAh. Ya selisih 200 mAh ini juga nggak gitu kerasa ya. Ya kayak biasa sih aplikasi yang saya pakai di kedua smartphone ini. Yang pertama ada Zoom Meeting ya. Ini karena naik lagi kasusnya, ya kita bakal sering-sering WFH lagi. Yang mana Zoom Meeting ini jadi andalan banget buat video conference bareng teman-teman kantor gitu. Terus lanjut streaming Netflix sambil ngelarin serial zombie yang lagi viral itu loh. Yang masuk top 10 di Netflix. Pada nonton nggak? Yap, saya masih bisa dapetin screen on time di atas 9 jam di kedua smartphone ini. Ini menarik banget. Karena ini baterainya tuh 4000-an mAh loh. Tapi dia punya daya tahan baterai yang masih mirip-mirip dengan smartphone yang baterainya 5000 mAh. Paling kecepatan chargingnya sih yang beda. Karena charger bawaan yang dikasih juga beda output, Pak. V23 5G jelas lebih unggul. Dia udah dibekali charger 44 watt. Jadi ngisi di 30 menit pertama dari 10%, baterai V23 5G ini tuh udah keisi di angka 71%. Dan V23 5G ini tuh nggak butuh waktu sampai 1 jam buat bener-bener penuh. Oh ya, ada catatan tambahan nih buat Anda yang udah pengen beli V23 5G. Jadi di smartphone itu udah nggak ada slot microSD ya. Dan kalau ngerasa 128GB itu udah lebih dari cukup, ya it's okay. Kalau untuk speaker, lagi-lagi kita nggak bisa ngarep lebih ya sama seri V yang terbaru ini. Karena V23 5G ini masih ngandelin mono speaker. Kapan ya Vivo bisa ngasih speaker stereo di seri V? Ya, kita tungguin aja lah. Tapi buat Anda yang penasaran seberapa mantap keluaran suara dari V23 5G ini, coba deh dengerin. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda tuh butuh hasil kamera video yang sama-sama stabil depan dan belakang, Vivo V21 5G ini jelas ngasih hasil yang lebih bagus. Yang stabil tuh nggak cuma belakangnya doang ya, depannya juga stabil. Dan tentu aja ini
dibutuhkan buat Anda yang memang sering merekam video dengan resolusi tinggi di kamera depannya. Terus keberadaan slot microSD juga bisa jadi pertimbangan ya, terutama buat Anda yang ngerasa kalau internal 128GB itu masih kurang lah. Jadi udah harga mati nih, harus ada slot microSD. Kalau misalnya nggak ada microSD ya minimal internalnya 256GB lah. Itu mungkin masih mikir lagi ya. Ya terlepas nggak ada OIS di Vivo V23 5G, sistem stabilisasi IIS di smartphone ini ternyata masih cukup bagus ya. Buat minimalisir guncangan atau getaran pas kita lagi foto-foto atau ngerekam video. Absennya OIS di sini tuh bakal ketutupan sama hasil foto dari kameranya yang punya warna lebih mateng, lebih gonjreng. Terus tampilan termukanya juga lebih enak buat dioperasiin. Jangan lupain lagi kamera depannya bisa pakai ultra wide buat dapetin sudut pandang yang lebih luas. Dan tentu aja bodinya nih. Nah sekarang udah ngotak dan punya teknologi yang cukup unik ya. Yang bisa gonta-ganti warna kalau kena cahaya matahari. Nah ini nih yang bikin saya susah buat gak milih Vivo V23 5G. Ya terlepas dari itu performanya smartphone ini juga mantap jiwa ya. Udah bisa ngelibas game-game HD dengan cukup lancar. Bahkan dengan settingan yang paling maksimal sekalipun. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung antara ngambil V21 5G atau V23 5G. Nah untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.